Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini saya guru baru menggantikan Pak Ibnu. Nama saya Habib Alamsyah. Bisa dipanggil Pak Habib. Alamat saya di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Ya, tentunya saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan ke-7. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi kali ini yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Wujud nilai kebangkitan nasional. Apa sih mewujudkan persatuan Indonesia? Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, yang membentuk menjadi satu. Satuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi kesatuan itu hubungannya utuh, satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Pengertian persatuan adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, penggerak perjuangan Indonesia. Ya, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah A. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah yang sama dalam kurun sejarah yang sama. Bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah selama 360 tahun. Kondisi ini mendorong masyarakat Indonesia memiliki perasaan senasib atau perasaan yang sama. Yang selanjutnya, yang B, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi penggerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk kepentingan daerah. Kebangkitan nasional itu bukan kebangkitan bangsa ya. Kalau kebangkitan bangsa itu partai. Kebangkitan nasional adalah sesi penggerakan perjuangan bangsa yang skala nasional atau keseluruhan, bukan kebangkitan yang berdasarkan dari golongan atau kedaerahan. Yang C, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyat. Sumpah Pemuda itu menyatukan ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang D, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Ya, pada waktu itu titik puncak kemerdekaan rakyat Indonesia yaitu ditandai dengan pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Ya, tentunya pada masa sekarang kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pemuda mulai tergerus ya. Ada 10 masalah pada generasi muda tentang kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan. Yang A, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang B, cenderung sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Yang C, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Yang D, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Yang F, perkembangan perilaku menyimpang di kalangan pemuda dengan contohnya memakai narkoba, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain.
Yang G, kecenderungan mengadopsi nilai budaya asing. Yang H, meningkatkan sikap pragmatisme dan hedonisme. Yang C, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan yang tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 adalah sebagai berikut. Mempererat nilai religius. A, percaya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang B, menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang C, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang D, tidak melaksanakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu apa sih? Ya, yang A, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban. Jadi semua orang itu sama di mata hukum, tidak memandang sebelah mata, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain dengan dicontohkan yaitu bekerja sama di bidang bilateral, bekerja sama di bidang pertahanan. Nilai produktivitas. Yang A, perlindungan terhadap masyarakat beraktivitas menuju kemakmuran. Sarana prasarana mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, nilai keseimbangan. Ya, tentunya juga ada nilai keseimbangan. Di sini jelaskan nilai keseimbangan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak dan selalu saling toleransi, tolong-menolong, rukun damai, saling menghormati antara perbedaan agama dan kepercayaan, suku dan ras. Jadi saling menghormati serta membela dan melindungi yang lemah. Keseimbangan antara kehidupan dan jasmani yang rohani. Ya, nilai demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi, demokrasi adalah setiap warga memiliki kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, cinta tanah air, jiwa patriotisme, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia tak terpecah belah. Yang F, nilai kesamaan derajat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya, kita saat berkendara harus memiliki SIM, harus menggunakan helm. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen. Independen artinya tidak terkontaminasi
oleh pihak manapun, yaitu harus berdiri sendiri agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law. Equality before the law adalah persamaan di depan hukum. Yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kenapa sih kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia? Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan yang utuh di antara bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus bersatu agar tidak mudah terpecah belah. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan yang memiliki bangsa Indonesia diantaranya yaitu 1. Jumlah dan potensi penduduk Indonesia yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat, bahasa, agama, kesenian. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Yang keenam, letak wilayahnya yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan Australia dan di dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak saya sanksikan lagi keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ke-8, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Tanahnya sangat subur. Alam dengan sumber matahari yang bersinar sepanjang tahun. Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Ya, kita juga harus bangga karena kita mempunyai pabrik pesawat terbang pertama di Asia Tenggara, yaitu PT Dirgantara Indonesia, yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. Di sisi pertahanan yaitu ada PT Pindad yang merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang mengekspor dan memproduksi barang persenjataan atau pertahanan Indonesia. Dan juga atlet-atlet Indonesia di bidang bulu tangkis, di bidang voli, olahraga, sepak bola. Bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia. Ya, untuk materi hari ini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Setelah ini akan ada video yang menayangkan bangsa Indonesia dengan kecintaan kepada bangsanya sendiri. Terima kasih. Di sini siapa yang bangga menjadi anak Indonesia? Coba acungkan tangannya. Pasti kalian semua mengacungkan tangannya ya. Kali ini kita membahas tentang bangga menjadi anak Indonesia. Adik-adik udah tahu kan, ujung barat dan timur wilayah negara Indonesia?
Ujung barat Indonesia berada di wilayah Sabang yang berada di Pulau Sumatera. Dan ujung timur wilayah Indonesia berada di wilayah Merauke yang berada di Pulau Papua dan Irian Jaya. Indonesia juga memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Belum lagi suku-suku yang ada di setiap wilayahnya, dan ragam bahasa serta budayanya juga, yang tidak bisa direndahkan oleh negara lain. Lalu apa yang menjadikan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Alasan kenapa kita harus berbangga karena Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Punya banyak keanekaragaman suku, agama, budaya, tetapi tetap bisa hidup rukun dan tentram dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Selain dari kerukunan dari setiap warga negaranya, Indonesia juga punya kekayaan alam yang melimpah. Segala jenis tanaman dapat tumbuh di sini, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, belum lagi hasil tambangnya yang juga melimpah. Tapi ternyata ada hal yang tidak kalah membanggakan menjadi bangsa Indonesia. Tahukah apa hal tersebut? Hal tersebut yaitu bahwa negara Indonesia terdiri dan bisa merdeka karena tetes keringat dan darah para pejuang dan pahlawan kita. Seperti yang sudah diketahui, negara Indonesia dijajah oleh Belanda selama 346 tahun dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Selama masa penjajahan, seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh penjajah. Kekayaan alam Indonesia diambil dengan paksa. Warga dipekerjakan tanpa diberi bayaran. Tapi kemudian, para pahlawan muncul untuk melawan penjajah dengan berbagai cara, mulai dari berdiskusi, berperang secara langsung ataupun secara sembunyi-bunyi. Itu semua dilakukan di setiap wilayah Indonesia. Mereka berperang menggunakan senjata seadanya, seperti bambu runcing, panah, keris, bahkan hanya dengan tangan kosong. Mereka tidak kenal lelah dan berani mati demi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya, setelah 350 tahun dijajah, Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat dan diakui negara lain. Itu semua berkat pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita semua. Maka dari itu, kita semua patut berbangga menjadi warga negara dan bagian dari negara Indonesia yang ada karena perjuangan para pahlawannya. Belum lagi Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dapat diartikan walau memiliki banyak perbedaan tetapi tetap punya satu tujuan yang sama, yaitu memajukan negara Indonesia. Demikian materi pada kali ini. Tapi adik-adik harus tahu kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, yaitu karena negara Indonesia ada dari hasil tetes keringat, darah, dan pengorbanan jiwa para pejuang dan pahlawan kita. Nah, materi tentang kebanggaan menjadi bangsa Indonesia untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali alasan bangga menjadi bangsa Indonesia. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya.